Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan ini adalah kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri ini adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda, teman-teman. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali, teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah kiri saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman-teman. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali. Ini adalah belalang. Belalang dan jenis serangga yang lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Sekarang coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya ini dan amati apa alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata lain yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya, teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Luar biasa. Apakah kamu tahu, anakku, ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf, Ayah. Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Ayah?
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Ayah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu, kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Aha, aku sudah mulai mengerti, Ayah. Kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Baiklah, Ayah. Ide pokok paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokok paragraf ketiga adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan ide pokok paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Bagaimana dengan jawaban saya tadi, Ayah? Luar biasa, kamu telah menjawabnya dengan tepat, anakku. Terima kasih, Ayah. Sekarang aku tahu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok ini adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Apakah benar begitu, Ayah? Benar sekali yang kamu katakan, anakku. Sekarang, dengan adanya ide pokok, kamu juga harus bisa untuk membuat kalimat pengembangnya. Cobalah untuk membuat kalimat pengembang dari ide-ide pokok dalam buku ini, anakku. Baiklah, Ayah. Aku akan mencoba membuat kalimat-kalimat pengembangnya. Paragraf pertama. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan lain-lain. Paragraf ketiga. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan ataupun yang tidak spontan. Bagaimana kalimat-kalimat pengembang yang sudah saya buat, Ayah? Tepat sekali, anakku. Sekarang kamu sudah bisa menentukan ide pokok dan juga membuat kalimat-kalimat pengembang berdasarkan ide pokok tersebut. Terima kasih, Ayah. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat hari ini.